Ya, ini kan Jupyter Notebook gitu ya. Jadi setiap line code itu kita bisa lihat hasilnya. Em, Kalau saya geser Visual Studio, saya bisa lihat nggak ini sekarang apa yang saya share? Bisa Apa yang Mas, bisa. Nah, masih bisa sama ya? bisa Sebentar, saya bisa kelihatan pengen visual visual. Ya, sekarang kelihatan ya visual visualnya. Iya. code-nya. Ya, kalau visual code kan tampilannya kayak gini ya. Jadi line by line gitu udah jadi satu gitu ya. Em, kita kalau untuk yang awal-awal itu agak agak susah juga ngedebugnya itu salahnya di mana nanti dan seterusnya. Nah, kalau misalnya em, pakai Jupyter itu lebih lebih mudah kan. Nanti kita masuk aja dulu ya ke Jupyter ini supaya kita bisa melihat langsung sebenarnya convenience-nya itu di mana gitu kalau kalau Jupyter itu. Baik teman-teman, ini saya dapat data online mengenai 5G QoS ya, 5G Quality of Service. Em, saya pakai Python ini, Python library yang saya pakai untuk analisa proses EDA ini adalah Pandas, NumPy. Dicatat aja nanti, dipelajari sendiri Pandas NumPy itu apa. Kemudian untuk plottingnya, bikin chartnya saya pakai Matplotlib, sama sebenarnya Matplotlib deh yang utamanya. Untuk Seaborn sama Plotly ini biar kelihatan lebih lebih bagus aja displaynya. Seaborn ini uh, banyak kosmetiknya lah ceritanya gitu. Nah untuk Plotly ini dia lebih advance lagi karena data yang apa plot yang kita uh, bikin itu kita bisa save di HTML gitu ya. Jadi um, um, lebih lebih interaktif lah ceritanya gitu kalau pakai Plotly. Nanti saya tunjukkan perbedaannya di mana. Oke, so proses yang pertama adalah data exploration ya. Jadi kita kita bikin variabel dulu, misalnya kita namain data, kita baca data itu pakai Panda. Kita kan waktu kita import Panda itu kita bikin alias pandas spd. Jadi kan kita nggak mau ketik panjang-panjang, gitu ya. Jadi kita bisa bikin alias juga. Kita bikin kalau datanya CSV ya notationnya read CSV, kalau Excel ya read Excel, kalau JSON atau apa ada notasinya sendiri. Ini datanya adalah 5GQS. Terus kalau kita mau lihat ada kolom apa aja sih di di file ini, kita bisa pakai notation gini, data.columns. Jadi nanti ditampilkan kolomnya. Jadi ada timestamp, ada user ID, application type, signal strength, latency, required bandwidth, allocated bandwidth, resource allocation. Um, ini untuk yang bukan backgroundnya RF, mohon maaf ya, sebenarnya saya kemarin nanya ke Mas Yoyo, ini kira-kira spektrumnya seperti apa teman-teman ini. Tapi karena saya kemarin agak sibuk juga, jadi nggak sempat bikin notebook untuk yang data lebih general gitu ya. Padahal banyak sekali data yang lebih general itu. Saya ada data mengenai ya banyak hal lah, nggak hanya Telkom aja. Tapi ya nggak apa-apa untuk hari ini kita teruskan dengan data ini ya. Uh, Kalau kita pengen lihat um, tabelnya seperti apa ya, karena Pandas itu sebetulnya dia Excel gitu ya. Kalau di MS Office itu dia seperti Excel, dia bikin table. Uh, kita pengen lihat top 5 data gitu, kita bisa pakai data.head. Ini by default dia munculin 5 uh, row, ya 5 row teratas ya. Row 0 sampai 4. So, jadi mohon diingat kalau di Python atau di programming itu kan indeks itu mulainya dari 0 bukan dari 1 gitu ya. Ya datanya seperti ini ya. Ada user 1 dia pakai video call, signal stringnya negatif 75 dBm, latensinya 30 milisecond dan seterusnya ini ya. Kemudian kalau kita pengen tahu
eh, data dari 5 row terbawah pakai dot tail. Ini sebenarnya kayak Unix saja ya. Head tail ini sebenarnya ada dari Unix. Nah, untuk melihat statistiknya ya, statistik summary dari data yang kita punya itu kita pakai inbuilt describe function dot describe, tinggal pakai dot describe gitu, pakai pakai apa nih, kurung buka kurung tutup gitu ya. Nanti kita ketahuan misalnya um, signal string itu datanya ada berapa rows, ada berapa unique data, uh, yang topnya itu atau yang paling tinggi berapa, frekuensi berapa kali gitu ya, latency juga dan seterusnya. Ini bisa kita lihat data dari uh, summary statistiknya secara high level. Nah, kemudian tadi saya sebutkan di depan kalau penting juga untuk mengecek data type dari setiap kolom atau dari setiap uh, kita biasanya bilangnya ini features gitu ya. Kolom-kolom ini kita bisa sebut biasa di data science itu kita sebut features. Kolom-kolom dari features itu kita bisa lihat data type-nya dengan .info. Ya, jadi kita lihat di sini objek. Nah, kalau objek ini berarti dia string ya, atau string itu karakter ya. Um, Kalau data number itu biasanya integer atau float, kalau ada koma dan seterusnya. Nah, jadi sekarang by default semua kolom di data ini adalah string gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, walaupun latency atau signal string itu adalah number, tapi karena value itu ada DBM-nya, ada MS-nya, ada unitnya lah gitu ya. Jadi dia jadi kayak semacam teks gitu ya, bukan numbers lagi. Nah, nanti kita bisa olah ini. Gimana caranya supaya kalau value dari features-features ini bisa menjadi numbers ya. Nanti di bawah ada. Oke, itu tadi info. Kedua kita pengen cek juga apakah ada uh, data yang nol gitu. Nol itu bukan zero. Nol itu kosong datanya ya. Zero sama kosong beda kan. Nah, kita bisa pakai function ini data.isNull. Nanti kita bisa sum, kalau pakai sum itu kita bisa kalkulasi berapa banyak row yang datanya kosong gitu ya. Nah, untuk kasus ini atau data ini nggak ada data yang nggak ada features yang nol, semuanya nol gitu. Jadi ini udah bagus gitu, udah bersih gitu. Kemudian kalau kita pengen tahu uh, unique value dari setiap kolom, kita bisa bikin kayak gini ya, data terus pakai square bracket, kemudian tulis nama features-nya pakai diawali dengan, kalau string itu kita harus awali pakai tanda ini ya, apa ya bahasa Indonesia ini, uh, quote ya kalau uh, kita bilang within quote gitu, user ID, dan pakai function ini num nu non unique, number of unique. Jadi ada 400 unique data dari kolom atau dari feature user ID. Kira-kira um, apa yang kita dapat di sini. Sama juga dari misalnya kita pengen tahu dari application type itu ada berapa jenis value sih gitu ya. Kita bisa samain, kita bisa ganti aja yang di dalam square bracketnya itu pakai kolom application type. Nanti di sini bilang kalau di application type itu ada video call, voice call, streaming, emergency service, online gaming, background download, dan seterusnya. Jadi ini service-service yang biasa dipakai di seluler ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen ngitung berapa sih sebenarnya, kalau ini kan nama nama value-nya gitu, kita bisa hitung juga ada berapa distinct unique dari data itu. Lihat ini perbedaannya, this is unique, this is non unique. Ada 11 di sini ditulisin nama-nama dari value-nya itu ya. Kemudian kalau kita pengen lihat signal strength misalnya, signal strength yeah, will be there in 30 minutes. Sorry.
Ya, so ini data signal strength, uniknya ini variasinya dari signal strength itu antara -75. Nggak tahu nih kalau ini kayaknya ini nggak order sih, tapi kita bisa lihat juga range itu ya. -75 dan -116 dan seterusnya. Ada 84 units DBM value di sini. Sama juga kalau kita pengen buat latency dan seterusnya. Jadi di dalam proses EDA ini uh, dari setiap kolom yang ada di data tersebut kita harus lihat satu-satu gitu, unique datanya atau value-nya, range-nya. Dan jadi dari sini kita bisa lihat ini make sense gak sih datanya gitu kan. Uh, uh, make sense nggak, terus kalau misalnya nggak make sense nanti harus kita apain gitu kan. Nah, dari situ kita bisa uh, mengambil keputusan terhadap uh, data yang kita punya, uh, bagusnya diapain gitu ya. Nah, tadi saya bilang kalau kita tahu domain knowledge-nya itu kan akan membantu kita juga untuk oh ya saya tahu ini nggak make sense, ini make sense, atau mungkin datanya salah atau dan seterusnya gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan data yang kita dapat, kita harus juga bisa me, me- apa namanya meninterpretasikan atau memberikan uh, apa namanya penilaian apakah data itu benar atau enggak gitu kan. Dan itu salah satu uh, kenapa ide ini diperlukan.